Tentu saja saya harus mengucapkan tahniah, selamat, congratulations kepada timnas Malaysia yang berhasil bermain seri, menahan imbang Cina. Menahan imbang Cina di Chengdu, saudara-saudara. Pertandingan away. Setelah sebelumnya juga mampu menahan imbang Syria di away juga, saudara-saudara. Dua pertandingan dengan hasil seri adalah catatan yang menurut saya luar biasa. Sangat bagus untuk tim nasional Malaysia, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di sekitaran negara-negara Asia Tenggara, negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Brunei Darussalam, mana lagi ya? Dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, semua akan kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menambah ilmu maupun yang tidak sama sekali, baik yang membosankan maupun yang apa aja kita bahas, saudara-saudara. Pokoknya bebas. Yang penting sopan. Dan khusus untuk edisi hari ini, saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang keberhasilan tim nasional Malaysia. Harimau Malaya mendapatkan 2 hasil seri dalam 2 pertandingan FIFA Matchday edisi September 2023 away. Pertandingan di luar negeri, di luar Malaysia. Pertandingan digelar di China. Di Cina, saudara-saudara, bayangin setelah menahan imbang Syria 1-1 atau berapa ya, Malaysia kemudian kembali bermain imbang, menahan imbang Cina. Menahan imbang Cina di Chengdu itu, saudara-saudara. Ini adalah catatan yang menurut saya luar biasa, karena baik Syria maupun baik Cina memiliki peringkat, memiliki ranking FIFA yang jauh di atas Malaysia. Selamat, tahniah, congratulations. Dan ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan, akan kita analisis, akan kita cakap di edisi berikut ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, saya harus jujur mengakui bahwa Malaysia bermain cukup bagus. Cukup keren lah istilahnya begitu. Cukup baik lah, cukup cantik. Pada 2 FIFA Matchday yang dijalani baru saja, melawan Syria dan melawan Cina. Bahkan khusus melawan Cina, saya harus memberikan kredit tersendiri. Harus memberikan nilai yang menurut saya cukup bagus lah. Memberikan pujian yang menurut saya harus kita berikan, karena Malaysia benar-benar bermain solid sebagai sebuah tim. Bermain sangat efektif, efisien, dan mampu melayani, mengimbangi, mampu membuat pertahanan Cina itu benar-benar kerepotan, saudara-saudara. Benar, saya jujur mengatakan itu, karena saya juga nonton sendiri. Dan terbukti, saudara, bahkan kalau Malaysia sedikit beruntung, sedikit bernasib baik, itu bisa saja kembali ke Kuala Lumpur dengan mendapatkan kemenangan, saudara-saudara. Saudara sendiri kan lihat, golnya pertama Malaysia itu yang asisnya Faisal Halim kepada Darren Lock kalau nggak salah, itu kan dianggap offside. Walaupun sebenarnya ya tipis, saudara-saudara, tipis sekali. Mungkin ya hanya sehelai rambut lah. Tipis itu sekali. Kalau itu bisa menjadi gol, itu kan sesuatu yang keren. Dan kemudian kan benar saja Faisal Halim kemudian mencetak gol untuk membawa Malaysia unggul. Bayangin, saudara, menghadapi Cina, di depan supporter Cina, di depan penyokong Cina, di depan ya mungkin ribuan pendukung Cina, dengan ya mereka juga supporternya cukup kreatif, cukup intimidatif. Tetapi Malaysia mampu unggul terlebih dahulu. Bahkan 2 gol kalau satunya nggak offset.
itu tidak mudah, saudara-saudara. Butuh nyali, butuh keberanian, butuh permainan yang solid, butuh kerjasama, butuh kerja keras, butuh pemahaman taktik dan strategi yang baik terhadap permainan lawan. Butuh kontra strategi, karena terlihat sekali Malaysia bermain sangat-sangat cerdik. Saya harus mengatakan cerdik, saudara-saudara. Cerdik karena bola itu benar-benar mengalir. Tidak terlalu lama memegang bola, tidak terlalu sering dribbling, tetapi lebih banyak mengalirkan bola, memberi umpan, passing, kemudian passing pendek maupun passing panjang, kemudian langsung ke jantung pertahanan lawan dan berhasil menghasilkan cetak gol lah, begitu, menjaringkan gol. Menghadapi Cina ini, saudara-saudara, Kim Pan-gon ini menampilkan skema, menampilkan formasi, menampilkan taktik yang sebenarnya nih, kalau mau jujur ya, sebenarnya tidak berbeda jauh dari apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ketika bermain melawan Syria. Formasinya tetap 4-3-3. Di situ masih ada Shihan Hasbi, masih tetap menjadi goalkeeper. Kemudian di belakang ada Davis, ada Dominic Tan, ada Dion Kuls, dan ada Corbin Ong. Di tengahnya ada Paulo Josue, Brendan Gan, Hendrik. Sementara di depan ada Faisal Halim, ada Darren Lock, dan ada Akyar Rashid. Memang ada sedikit perubahan komposisi pemain maupun perubahan penempatan posisi pemain dari pertandingan waktu melawan Syria dengan waktu melawan Cina. Kalau waktu melawan Syria itu di center back-nya itu ada Sahrul Sad. Kemudian waktu itu Wilkins juga bermain di tengah. Sementara Paulo Josue waktu melawan Syria itu tidak bermain di tengah, melainkan di depan, menjadi penyerang tengah, menjadi striker bersama dengan Arif Aiman dan Faisal Halim. Dan waktu melawan Cina, Arif Aiman ini tampaknya tidak dimainkan, digantikan dengan Akyar Rashid. Arif Aiman baru bermain kalau nggak salah di babak kedua ya, di second half, dan hanya mendapatkan kesempatan bermain beberapa menit untuk memberikan tekanan. Untuk memberikan penyegaran kepada pemain-pemain depan Malaysia. Dan tampaknya hasilnya juga lumayan dengan skema seperti ini, dengan formasi seperti ini, dan dengan cara bermain yang menurut saya sebenarnya tidak berbeda terlalu jauh, karena Malaysia masih mengandalkan passing pendek dikombinasikan dengan passing jauh, masih bermain dengan ini berbeda dengan Indonesia yang terlalu banyak menggunakan teknik. Malaysia tidak banyak mendribble bola, pemainnya tidak banyak mengeluarkan teknik, hanya sesekali saja, hanya 1-2 kali saja menggunakan keterampilan teknik, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan golnya Faisal Halim maupun asis yang diberikan Faisal Halim kepada Darren Lock sebelum dianulir, dibatalkan karena offset, itu kan itu terjadi, saudara-saudara, menurut pengamatan saya, menurut analisis saya, terjadi karena kecerdikan Kim Pan-gon. Kim Pan-gon itu dia membaca bahwa kemungkinan besar Cina, Alexander Jankovic, pelatihnya Cina dari Serbia, itu akan berusaha untuk mematikan Faisal Halim dan Arif Aiman. Ini pembacaan saya seperti ini. Jadi Cina mereka menyiapkan strategi khusus untuk mematikan dua pemain sayap ini, karena kunci inti serangan Malaysia, sumber utama dari serangan Malaysia ini berasal dari dua pemain ini di sayap ini, Arif Aiman dan Faisal Halim. Dan ternyata saudara-saudara Kim Pan-gon memberikan surprise, memberikan sedikit kejutan. Pertama, kejutan dia adalah tidak memainkan Arif Aiman, menggantinya dengan Akyar Rashid. Menggantikannya dengan Akyar Rashid. Itu cukup mengejutkan Cina yang bingung karena dia tidak menyangka Akyar Rashid akan bermain di situ. Kejutan kedua adalah menempatkan Faisal Halim tidak di kiri, tidak di wing kiri, tidak di sayap kiri, tetapi di sayap kanan, penyerang sayap kanan. Itu semakin membuat Cina terkejut, semakin membuat Cina kaget, surprise. Elemen of surprise kalau di dunia militer itu seperti itu. Unsur kejutannya itu membuat Cina bingung. Mereka tidak tahu
siapa yang harus mengawal Faisal Halim, siapa yang harus mengawal Akia Rashid, karena tidak ada Arif Aiman. Dan terbukti kan saudara-saudara, babak pertama aja Faisal Halim langsung mengobrak-abrik. Kalau istilahnya di Indonesia itu mengobrak-abrik, membuat pertahanan di sektor kiri pertahanan pertahanan Cina itu bingung, dan dia memberikan assist yang kemudian gol dan dianulir, dibatalkan karena offside. Kemudian golnya itu juga kan berawal dari kecerdikan Faisal Halim juga, kebingungan pemain Cina mengawal Faisal Halim. Kalau saudara-saudara perhatikan, pemain Cina yang di sayap kiri itu kan dia berusaha untuk menutup ke tengah, menutup pergerakan pemain Malaysia. Tapi kan Faisal Halim dengan cerdik keluar, tidak ada pengawalan, dan kemudian bola dialirkan ke Faisal Halim, dan dengan sedikit keterampilan teknik dia melepaskan tendangan yang langsung menuju ke sudut kanan bawah pojok gawang Cina, dan itu menjadi gol pertama Malaysia. Sayangnya saudara-saudara, sayang sekali, sayang seribu sayang. Malaysia tidak mampu mempertahankan kedudukan 1-0. Tidak mampu mempertahankan keunggulan 1-0 yang didapatkan dari golnya Faisal Halim. Nah, sayang sekali saudara-saudara. Dan lebih sayang lagi karena gol yang tercipta oleh Cina ini akibat menurut saya kelalaian juga bisa dibilang begitu. Ketidakcermatan juga bisa dibilang begitu, karena Shihan Hasmi tidak mampu menghalau bola yang menuju ke dirinya. Bolanya memang keras saudara-saudara. Berawal dari sebuah set piece, dari sebuah free kick, dari sebuah tendangan bebas Cina di sisi kanan pertahanan Malaysia, kemudian bola dilambungkan ke tengah, kemudian bola pantul itu dibuang keluar kotak penalti. Sayangnya sekali lagi, seribu sayang. Di situ ada pemain Cina yang berdiri di tepi kotak, di tepi area penalti dengan bebas tanpa pengawalan, kelengahan. Nah, disinilah kelengahan pemain-pemain belakang Malaysia karena terlalu fokus pada bola. Mereka tidak melihat ada posisi pemain Cina yang bebas yang berada di luar kotak penalti. Dan ya memang ini susah saudara-saudara, mengantisipasi skema seperti ini susah karena itu adalah bola pantul. Bola pantul itu terkadang arahnya tidak tentu arah, tidak jelas kemana, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa larinya dekat, bisa jauh, dan ternyata itu jatuh ke pemain Cina yang langsung dilesakkan menjadi sebuah gol, cannonball, sebuah gol tendangan yang sangat keras menurut saya saudara-saudara. Dan Shihan Hasmi itu mencoba menepis, tetapi bola kemudian belok. Ya, kalau mau disalahkan Shihan Hasmi bisa, kalau mau disalahkan pemain belakang Malaysia, back defender Malaysia juga bisa. Tetapi secara umum kalau saya lihat itu bolanya memang keras saudara-saudara, susah. Kiper sekelas David De Gea atau Kepa Arrizabalaga atau Andre Onana pun saya rasa juga akan susah saudara-saudara. Bagi sepak bola Malaysia saudara-saudara, bagi sepak bola Malaysia, keberhasilan ini memang layak dirayakan lah, patut dirayakan. Karena kalau saudara-saudara perhatikan di era Kim Pan-gon kan berarti Malaysia belum pernah kalah kan, belum pernah kalah pada FIFA Matchday. Pada pertandingan FIFA Matchday ya, tetapi kan waktu itu semuanya bermain di home, di Malaysia, bermain di tanah Malaysia, di tanah Melayu. Sementara sekarang ini walaupun hanya seri, Malaysia bermain away, bermain di negara lain. Nah, dan ini tidak mudah, dan melawan tim seperti Syria, melawan tim seperti Cina itu tidak mudah, saudara-saudara. Sekali lagi saya harus mengatakan tidak mudah. Secara kualitas permainan, kita nggak usah bicara peringkat ya. Kita nggak usah bicara ranking, karena ranking itu terkadang menipu. Terkadang semacam kamuflase aja. Ranking tinggi belum tentu kualitas bagus. Nah, kita nggak usah bicara ranking, tapi kita bicara dari segi kualitas pemain. Kualitas permainan maupun tradisi sepak bola di negara yang menjadi lawan Malaysia itu. Kualitas pemain Syria itu kan pernah saya bahas di edisi sebelumnya. Syria punya pemain-pemain, banyak sekali pemain abroad. Pemain yang main di Eropa juga ada. Main di negara-negara seperti Qatar, seperti Uni Emirat Arab itu juga ada. Main di liga seperti Thailand juga ada. Jadi banyak sekali yang bermain di luar negeri, di abroad. Di Lebanon juga ada. Dan mereka punya kemampuan fisik, kemampuan postur yang lebih bagus. Kemampuan speed and power lah. Begitu pula Cina saudara-saudara. Cina ini walaupun mayoritas pemainnya adalah pemain lokal, tidak ada pemain abroad, mayoritas bermain di Liga Super Cina, tetapi mereka dikenal juga sebagai negara dengan sepak bola yang bagus. Kualitas Liga Super Cina tentu saja jauh di atas Liga Super Malaysia.
Liga Super Cina pernah mengirimkan tim menjuarai Liga Champion Asia. Mereka langganan istilahnya penghuni tetap lah di fase grup Liga Champion Asia. Materi pemain Cina juga lebih bagus dari Malaysia. Secara tradisi, sepak bola Cina itu hanya kalah, disejajarkan dengan sepak bola Jepang dan Korea Selatan, saudara-saudara. Jadi, apa yang dicapai Malaysia pada pertandingan uji coba kali ini, saudara-saudara, pada FIFA Matchday yang dijalani di Chengdu ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi, Malaysia harus bangga lah, harus bangga. Selanjutnya bagaimana, saudara-saudara? Next, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apa yang akan terjadi berikutnya? Kan sesuai jadwal yang sudah dirilis oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, saudara-saudara. Malaysia masih akan memiliki banyak sekali pertandingan sampai nanti Piala Asia 2023. Bulan depan, Oktober itu, di FIFA Matchday itu Malaysia akan menggelar Merdeka Turnamen, kalau nggak salah ya, Pesta Bola Merdeka atau Merdeka Games ya. Ya, pokoknya itulah pertandingan uji coba yang dikemas dalam sebuah turnamen itu, kalau nggak salah akan menghadapi 2 tim. Salah satunya India, kemudian ada lagi Irak atau mana gitu. Nah, itu nanti 2 pertandingan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena nanti pada bulan November Malaysia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Malaysia ini beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia masih harus menjalani playoff, Malaysia akan langsung tampil di fase grup, di pertandingan utama, di fase utama, menghadapi lawan-lawan yang menurut saya cukup bagus. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, nanti akan ada lagi uji coba sebelum Piala Asia 2023 pada bulan Januari. Kalau nggak salah itu Malaysia sudah mempunyai agenda beruji coba dengan Arab Saudi. Ini tim yang jauh lebih bagus lagi, saudara-saudara. Kan sudah sendiri tahu, Arab Saudi di Piala Dunia 2022 itu mengalahkan Argentina dan Lionel Messi. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Setelah Arab Saudi, kalau nggak salah itu Malaysia akan tampil di Piala Asia dengan bertanding melawan 2 tim dari Timur Tengah. Kalau nggak salah itu Jordania dan Bahrain. Satu lagi adalah tim dari Korea Selatan. Dan saya rasa ya, kalau melihat hasil-hasil uji coba, hasil-hasil friendly match, pengalaman yang didapat oleh Malaysia saat ini, saya rasa Malaysia akan bisa mencatatkan sesuatu yang bagus nanti di Piala Asia 2023, saudara-saudara. Meski punya skuad yang bagus dan menurut saya kompetitif, saudara-saudara, yang terbukti dengan mampu bermain seri dengan Syria maupun Cina, saudara-saudara, tetap saja Malaysia punya titik lemah, punya hal yang harus segera diperbaiki, punya sesuatu yang harus kita kritik. Sebagai penyokong Malaysia, Anda seharusnya mengkritik itu, saudara-saudara. Karena saya juga melihat ada salah satu celah yang menurut saya ini berbahaya sekali kalau Kim Pan-gon tidak bisa menemukan solusinya. Apa itu, saudara-saudara? Kedalaman skuad dan variasi taktik. Kalau saudara-saudara perhatikan, Malaysia selama FIFA Matchday ini selalu bermain dengan formasi yang sama. 4-3-3, selalu 4-3-3. Kemudian komposisi pemainnya juga itu-itu saja. Hanya sedikit saja digeser. 1, 2, 3 pemain digeser ke kanan, digeser ke kiri. Seperti yang dikerjakan dengan Faisal Halim, dengan Arif Aiman, dengan Paulo Josue, dengan Sahrul Saad. Seperti itu aja. Tidak ada variasi secara ekstrim. Misalnya ya, dari 4-3-3 berubah menjadi 3-4-3 atau 3-5-2 atau 4-4-2 atau formasi apapun. Kemudian pemain Kim Pan-gon juga tidak berani memanggil pemain baru yang sama sekali fresh untuk masuk ke starting line up untuk bermain. Karena begini, saudara-saudara, kedalaman skuad itu penting nanti ketika Piala Asia. Dan jangan lupa, kalau Kim Pan-gon itu bermain dengan seperti ini terus dan pertandingannya itu ditayangkan di televisi, ada di YouTube, itu kan akan berbahaya juga. Nanti lawan-lawan Malaysia di pertandingan yang sebenarnya di Piala Asia itu akan dengan mudah membaca, menganalisis, melihat cara bermain Malaysia. Jadi ya menurut saya ada baiknya nanti ketika Merdeka Turnamen itu Kim Pan-gon mencoba sesuatu yang lain lah, mencoba menu yang lain, mencoba resep masakan yang lain, saudara-saudara.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah ngomong, kita sudah membahas, kita sudah menganalisis sampai mulut saya berbusa-busa, saudara-saudara. Sampai muncrat, air liur saya muncrat. Kita tadi sudah bicara tentang keberhasilan, kesuksesan tim nasional Malaysia yang berhasil mendapatkan poin penting dalam 2 pertandingan away, tandang di Cina melawan Syria dan melawan Cina. Ini bukan pekerjaan mudah, saudara-saudara. Bermain away, menghadapi tim yang peringkatnya lebih bagus, menghadapi tim dengan materi pemain yang menurut saya level Asia ke atas, level dunia bisa juga dikatakan seperti itulah. Tetapi Malaysia bermain tenang, bermain bagus. Mereka bermain bukan parking bus ya, bukan parking bus, bukan bermain defensif, super defensif, tapi juga ikut menyerang, juga berani mendominasi, berani mengimbangi, berani melayani permainan Cina maupun Syria, dan hasilnya mendapatkan hasil yang lumayan bagus, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi bekal yang bagus untuk Malaysia di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena Malaysia masih akan menjalani sejumlah pertandingan termasuk di Merdeka Games, Merdeka Turnamen, dan nanti ada uji coba di sebelum Piala Asia, dan pada puncaknya golnya adalah Piala Asia 2023 melawan Korea Selatan, melawan Jordania, dan melawan Bahrain kalau nggak salah. Dan saya rasa sudah cukup, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar, normal kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, di skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!